Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diramita Syafadila dengan INPM 222908104, Program Studi Manajemen Semester 2, Mata Kuliah Statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah SPD MSI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistik 1. Dengan soal yang diberikan yaitu berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya, hitunglah banyak kelas, panjang kelas, dan buatlah tabel frekuensi serta kesimpulan dari hasil survei. Sebelum itu, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya, sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data, yang bertujuan agar data menjadi informatif dan mudah dipahami. Proses penyusunan distribusi frekuensi yang pertama yaitu mengumpulkan data. Contohnya, saya sudah mengumpulkan data jumlah penduduk Indonesia yang menganut kepercayaan lain di luar 6 agama resmi di Indonesia. Setelah data dikumpulkan, kemudian data itu ditata, menata data ke dalam distribusi frekuensi. Kemudian yaitu menyajikan data. Data disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai hasil survei. Langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah mengurutkan data. Yang kedua, menghitung banyak kelas. Yang ketiga, menghitung panjang interval kelas. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengkelompokan data. Inilah form data survei dari tugas sebelumnya, yang dimana judul surveinya yaitu jumlah penduduk Indonesia yang menganut kepercayaan lain di luar 6 agama resmi di Indonesia tahun 2021 menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Kedudukan Sipil di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari data 34 provinsi tersebut, kemudian data tersebut kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, yang dimana nilai terkecilnya adalah 8 dan nilai yang terbesarnya adalah 35.229. Tujuan mengurutkan data yaitu untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah selanjutnya. Nah, setelah diurutkan, maka kita akan menghitung banyak kelas. Untuk menentukan jumlah kelas atau banyak kelas, kita bisa menggunakan rumus Sturges, yaitu jumlah kategori atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyak data, yang dimana setelah dihitung banyak data atau N-nya adalah 34. Sehingga K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya tadi berapa? Yaitu 34. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log 34 berapa? Yaitu 1,5314789170422. Oke, lanjut kita kalikan terlebih dahulu 3,3 dikali 1,53147899 sekian-sekian. Dapatlah hasilnya 5,0538 sekian-sekian. Kita ambil 4 angka saja di belakang koma. Sehingga sama dengan 1 ditambah 5,0539. Hasilnya sama dengan 6,0539. Maka dibulatkan menjadi 6. Sehingga terdapat 6 kelas atau kategori. Selanjutnya yaitu kita menghitung panjang kelas. Panjang kelas atau interval kelas adalah batas bawah dan batas atas dari suatu kategori, yang dimana rumusnya adalah interval kelas sama dengan nilai terbesar dikurang terkecil dibagi banyak kelas atau jumlah kelas. Nilai terbesar dan terkecilnya berapa? Bisa kita lihat ini adalah nilai terbesar, yaitu 35.229, dan ini adalah nilai terkecil, yaitu 8. Banyak kelasnya berapa tadi? Yaitu sebanyak 6,0539 kelas.
Sehingga 35.229 dikurang 8 dibagi 6,0539. 35.229 dikurang 8 sama dengan 35.221. Kemudian dibagi 6,0539. Hasilnya sama dengan 5.817,9025091263. Maka kita bulatkan saja menjadi 5.818. Sehingga panjang kelas adalah 5.818. Selanjutnya kita membuat suatu tabel frekuensi dengan mengisi kolom interval dan kolom frekuensi, di mana batas bawah kelas pertama adalah data terkecil dan batas atas kelas pertama adalah data terkecil ditambah panjang kelas dikurang 1. Diketahui data terkecil adalah 8, sehingga interval kelas pertama memiliki batas bawah 8 dan batas atas sama dengan 8 ditambah 5.818 dikurang 1 sama dengan 5.825. Untuk kelas kedua, memiliki batas bawah sama dengan batas atas kelas pertama ditambah 1, yaitu 5.825 ditambah 1 sama dengan 5.826. Dan batas atas sama dengan 5.826 ditambah 5.818 dikurang 1 sama dengan 11.643. Selanjutnya, kelas berikutnya mengikuti pada 2 kelas sebelumnya, sehingga diperoleh 6 kelas seperti ini. Kemudian, menentukan frekuensi masing-masing kelas. Misalnya, interval 8 sampai 5.825. Kita lihat datanya, dan setelah dihitung, terdapat 28 frekuensi, sehingga interval 8 sampai 5.825 mempunyai lebih kurang 28 frekuensi. Dan untuk yang selanjutnya, caranya sama seperti ini, sehingga diperolehlah tabel frekuensi seperti ini. Jumlah penduduk Indonesia yang menganut kepercayaan lain di luar 6 agama resmi di Indonesia tahun 2021. Banyak kelas adalah 6, panjang kelas adalah 5.818, tabel frekuensi. Nilai 8 sampai 5.825 terdapat 28 frekuensi. Nilai 5.826 sampai 11.643 terdapat 4 frekuensi. Nilai 11.644 sampai 17.461 0 frekuensi. Nilai 17.462 sampai 23.279 0 frekuensi. Nilai 23.280 sampai 29.097 terdapat 1 frekuensi. Nilai 29.098 sampai 34.915 terdapat 1 frekuensi. Kesimpulannya adalah, dari 34 provinsi di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang menganut kepercayaan lain di luar 6 agama resmi di Indonesia atau yang menganut aliran kepercayaan sebanyak 126.515 jiwa hingga 31 Desember 2021. Berdasarkan data tersebut, Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan penduduk yang menganut aliran kepercayaan terbanyak di Indonesia, yakni 35.229 jiwa. Setelahnya ada Sulawesi Selatan dengan 25.758 jiwa menganut aliran kepercayaan. Ada pula pada posisi menengah terdapat 4 provinsi yang terdiri dari Provinsi Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Selatan, dan Maluku yang berkisar 5.826 sampai 11.643 jiwa. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena berbagai aliran kepercayaan ini sudah ada sejak dahulu kala, sehingga kepercayaan lokal ini telah menyatu dengan penduduk dan susah dilepaskan. Ataupun aliran kepercayaan ini berasal dari masyarakat yang tidak memahami secara mendalam mengenai keagamaan.
Selebihnya, terdapat 28 provinsi yang termasuk rendah menganut aliran kepercayaan, yakni berkisar 8-5.825 jiwa. Ini menandakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang menganut atau percaya kepada agama resmi atau agama yang diakui di Indonesia.